Di antara masalah Wahabi adalah saat mereka baru membaca satu hadis yang seolah bertentangan dengan mazhab Imam Syafi'i, lalu mereka merasa bahwa Imam Syafi'i tak tahu hadis tersebut. Contohnya dalam permasalahan kunut. Ini screenshot buktinya. Padahal Imam Syafi'i digelari Nasirus Sunnah pada zamannya, yang bahkan dalam pujian Imam Ahmad, kalaulah bukan karena Imam Syafi'i, beliau tak akan tahu bagaimana metode memahami hadis. Plus, mencerca mazhab Syafi'i sebenarnya juga mencerca semua ashab mazhab yang hidup lintas zaman, seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Tentu saja kita tak nafikan keterbatasan Imam Syafi'i sebagai manusia. Makanya kita juga akan temukan mu'tamad mazhab yang berbeda dengan pendapat pribadi Imam Syafi'i. Seperti sholat wusta yang dirajikan sebagai sholat asar oleh Imam Nawawi. Nah, pola seperti ini juga ditemukan pada orang-orang yang baru membaca karya para ashab Asy'ariyah, kemudian mengklaim bahwa pendapat mereka berbeda dengan ajaran Asy'ariyah mainstream di tengah masyarakat. Seperti pandangan Imam Nawawi terkait status orang tua Nabi dan pandangan Imam Ibnu Hajar terkait status perjumpaan dengan Nabi saat terjaga. Apa menurut Anda para a'imah Asy'ariyah tak pernah menelaah pendapat tersebut? Maksudnya kalian yang baru belajar kemarin lebih paham daripada para a'imah Asy'ariyah lintas zaman. Kami sudah tahu bahwa pandangan seperti itu ada dan kami paham bahwa itu ranah furu' akidah yang boleh jadi berbeda dengan pandangan mu'tamad. Tapi kami juga paham bahwa furu' ya furu' berbeda dengan kalian Wahabi yang tak paham konsep tasamuh dalam furu', sehingga dengan gampang menuduh ahli bid'ah kepada saudara seiman hanya gara-gara masalah sepele, semisal kunut dan perayaan maulid. Kami paham bahwa ini masalah furu', makanya kami tetap biarkan karya mereka utuh, sehingga dinamika pemikiran tetap berjalan. Berbeda dengan kalian yang suka memalsukan kitab para ulama jika tak sesuai dengan selera kalian. Kami paham bahwa furu' itu furu', sedangkan bagi kalian batas furu' dan usul tak terdefinisi dengan baik, sehingga kalian tak paham mana kajian khusus dan mana kajian umum. Saya katakan, Wahabi memang hobi memalsukan kitab para ulama. Bukti pemalsuan kitab yang dilakukan oleh Wahabi dapat kawan-kawan lihat dalam buku. Mereka memalsukan kitab karya ulama klasik, karya Syekh Idahram. Kita bicara data, agar terang bahwa aliran sesat selalu menyandarkan propaganda di atas dusta.